Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya bahwa manusia ini terbentuk dari sistem yang sangat kompleks, sangat kompleks. Sepakat bahwa ada tes-tes psikologi, saya sepakat. Dan saya juga tes psikologi lewat beberapa tes, selama ini kan saya coba tes. Tapi yang saya yakini adalah ciptaan Tuhan, baik hardware maupun software mindset kita, ini terlalu kompleks untuk bisa dijelaskan dengan semua itu. Kita punya kemampuan lebih, teman-teman. Apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana kemudian misalnya Nabi Muhammad bisa dari yang awalnya dari Mekah, dari kota kecil, kemudian risalah Islam bisa menyebar ke seluruh dunia di waktu yang sangat singkat. Artinya apa? Setelah dari semua upaya tadi, maka akhirnya menyadari bahwa pemilik yang besar ini adalah Dia yang maha besar dan menyandarkan semuanya itu ke sana. Menyandarkan semua ke sana. Iya, menyandarkan semua itu ke sana, maka otomatis semua seberat apapun masalah, saya punya Tuhan yang lebih besar. Saya punya yang maha kuasa yang jauh lebih besar Allah dari karim. Jadi ketika dan itu Sherly dapat, jujur, itu mindset itu Sherly dapat adalah yaitu ketika Sherly masa-masa nyantri ngalong itu, menjadi pesantren kalong, bahwa kayaknya saya nggak akan bisa karena ya mungkin kalaupun bisa ya ditunda dulu kali ya 1 tahun baru bisa kuliah. Kamu punya target, tapi kamu menyepelekan dirimu sendiri. Kamu nggak yakin dengan Tuhanmu yang maha besar. Kamu kira misalnya, nah saat itu kamu kira dengan kuliah ke Jawa kali itu ya, ke Pulau Jawa, kamu kira itu adalah target yang sangat besar, maka kamu sangat ragu dengan kekuasaan dan hal lain yang jauh lebih besar, yang sebetulnya itu di bawah kekuasaan Tuhan yang maha besar itu. Maka selama tadi tuh Tengku, kalau di sini bilangnya Tengku Sherly mengingatkan bahwa berapa kali kamu mengucapkan Allahu Akbar dalam 17 rakaatmu, maka sebetulnya seberapa yakin kamu dengan kalimat itu. Di situ Sherly tertohok. Jadi iya ya, benar juga ya. Mungkin itu kali ya. Jadi Ustaz, ya. sebesar impian, ya sebesar apapun impian kita, sebenarnya kita masih punya Allah yang maha besar ya. Jadi ya go ahead gitu ya. Nah waktu saat di kampus itu kan dapat beasiswa juga ya, kalau lihat dari ininya. Terus kemudian pada saat ke Jawa pertama kali, apa ada sedikit banyak keberatan gitu dari orang tua? Ya ada betul. Ya. Jadi saat Sherly mengajukan keinginan proposal kali ya, saya ingin kuliah ke Pulau Jawa. Saat itu karena Sherly membaca satu buku yang menjelaskan tentang bahwa Pulau Jawa ini bukan bermaksud membahas etnis ya, tapi posisi Pulau Jawa, pulaunya itu adalah melting pot, tempat berkumpulnya anak-anak muda. Kalau itu melakukan 3 hal. 1, pendidikan, itu pusatnya di Pulau Jawa. Kita kalau mau buka peta universitas itu paling banyak titiknya di Pulau Jawa. Yang kedua, paling banyak anak muda mencari pengalaman, itu paling banyak adalah ke Pulau Jawa. Dan yang ketiga, pusat anak muda mencari kerja saat itu, kalau sekarang kan mungkin nggak berlaku lagi ya konsep ini, tapi di zaman itu adalah Pulau Jawa. Mencari kerja itu pusatnya di Pulau Jawa. Dengan 3 pertimbangan itu, akhirnya saat itu saya baca di buku bahwa Jawa adalah melting pot-nya anak muda. Pengen ngelihat kurang lebih bagaimana kondisi anak muda Indonesia, maka kemudian datanglah ke Jawa. Besar betul keinginan saya, kalau gitu saya pengen nih, saya pengen datang, saya pengen ngelihat, saya pengen menjadi bagian dari melting pot itu ya. Terus kemudian akhirnya ketika disampaikan ke orang tua, akhirnya sampaikanlah ke orang tua dengan alasan itu, dan orang tua menolak. Alasannya pertama ya tadi karena finansial, dan yang kedua karena ngelihat, namanya orang desa, jadi melihat bahwa perempuan itu ya ngapain kuliah jauh-jauh, nanti kamu juga akan balik. Ketiga ur yang ya teman-teman pasti paham lah, ini sudah sangat sering diulang-ulang. Perempuan ngapain merantau jauh-jauh kalau pada akhirnya kamu juga akan kembali pada yang tadi itu. Mungkin teman-teman yang ikut hadir di sini yang senyum-senyum pasti paham maksud Sherly kayak gimana. Tapi pada akhirnya nggak ada muda yang pantas sebagai anak muda itu adalah tangga optimis. Ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, termasuk awalnya gagal, itu harus dilewati. Itu tanda, itu sign, itu sinyal bahwa we are on the track. Kita on the track. Kalau orang nggak pernah gagal, nggak pernah ada tantangan dalam hidupnya, ini dipertanyakan, pernah memperjuangkan sesuatu nggak dalam hidupnya? Jangan-jangan selalu dalam zona nyaman terus nih. Atau jangan-jangan memang nggak punya goal dalam hidupnya, makanya nggak pernah merasakan sesuatu yang sifatnya kegagalan, rintangan, halangan. Jadi saat itu akhirnya
sampaikan, kalau mencari beasiswa apakah diperbolehkan, diridoi. Dari situ setelah 1 hari kesepakatan, saya langsung menyisihkan waktu 1 hari 2 jam ke warnet, karena memang di rumah nggak ada internet. Kalau sekarang sudah ada, tapi kalau dulu ya untuk bisa mencapai atau terhubung dengan internet ya informasi. Kalau di Acehnya di daerah mananya? Daerah kota atau desa? Aceh Utara. Aceh Utara. Aceh Utara. Iya. Kalau di sini sebenarnya Gampung Palohlada, sedikit dekat dengan Glemadat. Ini kalau kita keluar jalan 2-3 menit, ini langsung sawah di sana. Jadi iya. Jadi kondisinya adalah bukan hanya internet kala itu, bahkan listrik masih digilir. Di desa. Jadi misalnya 2 hari hidup ya 3 hari mati, 2 hari hidup 3 hari mati. Masih kayak begitu kondisinya saat saya di sini. Saat semua halangan itu bagi orang lain, ya mungkin akhirnya itu bisa menjadi alasan ya untuk tidak berkembang, untuk tidak produktif, untuk tidak membongkar mental blockingnya. Tapi bagi Mbak Sherly tidak mencari alasan, tapi cari jalan gitu ya. Betul, karena saya lupa ini saya dapatkan di mana, tapi making excuse dan playing victims itu nggak akan membuat kita kemana-mana. Yes. Selama terus bikin pembenaran, wah kita ini kan anak muda sekarang lagi berproses di masa-masa COVID-19, wah kita kan berasal dari keluarga yang nggak memberikan privilege, wah kita ini kan terus aja bikin pembenaran dan ngerasa diri adalah korban. Orang lain mau udah sampai mana, kita yang masih di sini-sini aja. Iya. Jadi bahwa kita nggak bisa mengatur arah angin dari mana, mau dari barat, timur, utara, selatan, kita nggak bisa atur. Yang bisa kita atur adalah sebagai nahkoda di kapal kita adalah orang paling bertanggung jawab untuk hidup kita. Termasuk para perempuan, kita adalah orang yang paling bertanggung jawab. Apakah kemudian setelah bagaimana kita di masa depan, ini adalah tanggung jawab kita, teman-teman. Mengenai kemudian nanti kita sudah statusnya adalah sudah menikah, maka otomatis kita juga adalah yang paling bertanggung jawab untuk pilihan sikap dan respon kita. Termasuk ketika sudah menikah, kita tahu betul bahwa yang menjadi prioritas yang mana dan yang mana yang harus kita dahulukan. Tanggung jawab kita sebagai seorang istri, seorang ibu, termasuk kita menjadi madrasatul ula, ini adalah tentang pilihan sikap. Dan sebagai nahkoda di kapal kita, maka otomatis satu-satunya hal yang paling mempengaruhi adalah ini layar kapal mau kita arahkan kemana. Itu doang yang bisa kita, dan mindset kita terhadap arah angin ini. Mau dari datangnya dari barat, nggak ada masalah. Dari timur, nggak ada masalah. Dari utara, selatan, kita nggak bisa atur. Yang bisa kita atur adalah ini layar di kapal kita, mau diarahkan kemana, dan kesitulah kapal kita akan bergerak maju dan pada akhirnya akan berhentinya di mana. Jadi saya berpikir kalau ada 2 hal yang paling bisa kita kontrol di dunia ini, 1 mindset, 2 pilihan sikap kita. Mindset dan luar dari itu kita nggak bisa kontrol. Benar ya Ustadz ya? Betul, mindset dan pilihan sikap. Orang sukses mencari jalan, sementara ya orang yang nggak sukses dia selalu cari alasan. Nah dari sini kita bisa dapatkan ya, Masya Allah ya 7 jam ya dari Banda Aceh ya Mbak Sherly. Ya 7 sampai 8. 7 sampai 8 jam. Tapi Masya Allah ya Mbak Sherly berhasil membuktikan bahwa keluar dari mental blockingnya. Pertanyaan saya satu lagi ya Mbak Sherly, di video-video yang Mbak Sherly buat itu banyak loh yang nyerempet gitu, mengkritisi pemerintah, mengkritisi kebijakan, walaupun bahasanya sangat santun luar biasa, itu pasti udah dipikirin. Itu pada saat upload apa nggak keringet dingin itu? Jadi kalau saya boleh sampaikan, sebetulnya kan ini tadi belum lama bermain di sosial media, termasuk mengupload konten-konten kayak begitu, itu baru bisa dibilang dari 2019, dan kita sama-sama tahu 2019 itu ada momentum pesta demokrasi. Saat itu awalnya niatnya memang cuma 30 hari aja, 30 hari. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.